Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melindungi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan kita semuanya. Sekalipun kita menyadari bahwa tak henti-hentinya pula dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan sampai kepada Allah setiap saat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah dunia dengan akhlak mulia. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Idul Fitri tiba, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk turun ke bumi. Malaikat berseru, wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Tuhanmu yang maha mulia, yang akan memberi karunia dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala berseru, dengan keriduan dan ampunanku sesungguhnya aku telah memberikan balasan pahala saum dan salat malamnya di bulan Ramadan. Wahai hamba-hambaku, demi kemuliaanku dan keagunganku, mohonlah kepadaku. Tidaklah bagi kamu bila menginginkan sesuatu kepadaku untuk akhiratmu dan untuk keperluan duniamu, kecuali aku akan mengabulkannya. Bertebaranlah kamu sekalian dengan membawa ampunan. Sungguh kamu sekalian telah diridhoi olehku. Aku telah ridho kepada kamu sekalian. Para malaikat pun merasa senang dan bersukacita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat mereka berhari raya setelah Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hari ini kaum muslimin di seluruh pelosok dunia berbondong-bondong memasuki masjid-masjid dan lapangan terbuka. Para malaikat senang dan bersukacita melihat hamba-hambanya yang tak henti-hentinya bertakbir membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, hidup itu harus bertujuan. Jangan seperti air mengalir tanpa tujuan. Air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mempedulikan apakah yang dilewatinya itu akar yang subur atau kotoran kerbau yang bau menyengat. Hiduplah seperti sopir yang setiap saat akan pergi selalu punya tujuan yang jelas. Sopir tidak berani berangkat bila bahan bakarnya tidak mencukupi. Insya Allah kita pun tidak berani menghadap Allah ketika belum punya perbekalan. Dan sopir meyakini sekalipun semuanya bagus, apabila remnya blong, maka kendaraan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Rem kehidupan adalah iman. Tanpa iman, manusia tidak akan punya tujuan yang jelas dan tidak punya kendali yang jelas. Mereka tidak akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Mereka akan mengorbankan akhirat demi kepentingan dunia, padahal kehidupan yang sebenarnya bukan dunia melainkan akhirat. Bila punya rem kehidupan, orang-orang yang beriman akan dikendalikan oleh dua perasaan.
Yang pertama perasaan dosa, dan yang kedua perasaan takut akan siksa kubur dan siksa neraka. Oleh karena itu, kalau ingin selamat, jangan bekerja dan berdoa terlebih dahulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil keputusan terlebih dahulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk para politisi, para penegak hukum, dan siapapun, jangan memukul palu sidang terlebih dahulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Aish ma syi'ta." Silakan kau lakukan apa yang kau inginkan. Fa innaka mayyitun. Ingat, kau akan mati. Silakan berbuat jahat, berbuat buruk, tapi ingat, semua manusia akan mati. Ahbib ma syi'ta. Silakan kau cintai apa yang kau cintai. Fa innaka mufarriquhu. Tapi ingat, kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai itu. Silahkan kita melakukan apapun demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan politik atau dunia yang lainnya. Tapi ingat, kita akan mati. Dan saat ini hakikatnya kita bukan sedang bekerja. Saat ini kita sedang mengantri, menunggu datangnya kematian. Dan di antara kita tidak ada yang tahu kita berada pada antrian keberapa. Wallahu alam. Silahkan kita cintai harta, jabatan, kekuasaan, gelar, dan kedudukan. Tapi ingat, semuanya akan berpisah dengan kita. Kita akan berpisah dengan SK jabatan, akan berpisah dengan SK gelar-gelar kehormatan, dan dengan semua yang kita banggakan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, jaddidis safina, perbaiki perahumu. Fa innal bahru ami, karena sesungguhnya lautan itu amat dalam. Wa khudhiz zada kamil, perbanyaklah perbekalan. Fa innas safar ba'id, karena sesungguhnya perjalanan itu amat panjang. Wa khafifil himla, ringankan bebanmu. Fa innal aqabatu qa'ud, sungguhnya tanjakan itu amat curam. Wa khlisil amal fa inna naqad basir, dan ikhlaskanlah beramal karena semua amal diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hati-hati jangan sampai lambung kapal itu bocor. Bila lambung kapal itu bocor, semua penumpangnya akan tenggelam di lautan yang amat dalam. Yang dapat membocorkan lambung kehidupan adalah ria. Ria akan menghabiskan seluruh pahala di akhirat nanti. Kemudian hasud, innal hasada ya'kulunal hasanat. Hasud itu memakan amalan-amal kebaikan. Dari pagi kita beramal sampai sore, di siang hasud, habis pahalanya itu. Kemudian dolim. Dolim itu juga mengajak manusia, mendorong manusia ke dalam api neraka. Wala tarkanu lil ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Kita dilarang untuk berpihak pada orang-orang dolim. Ketika berpihak pada orang-orang dolim, fatamassakumun nar, kau akan disentuh oleh api neraka. Kemudian yang akan membocorkan perahu itu adalah sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ketika kita sombong sekalipun beribadat kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, Allah akan sediakan neraka jahanam abadi di dalamnya. Hadirin, apa yang ada pada kita hakikatnya bukan milik kita. Baik rekening bank, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, jabatan tinggi, semuanya bukan milik kita. Itu adalah beban kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Apalagi harta haram, hasil mencuri atau korupsi, itu bukan sekedar beban, tapi akan menjadi musuh di hari kiamat kelak. Karena itu jangan merasa aman bila dengan harta yang banyak, pengetahuan dan jabatan yang tinggi, kalau hidup tidak dikendalikan oleh iman.
Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan hamba-hambanya yang sombong dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Dailami. Kata Nabi, apabila Allah bermaksud melaksanakan qada dan qadarnya, terlebih dahulu Allah mencabut kepandaian orang-orang yang berakal itu. Kemudian baru Allah melaksanakan qada dan qadarnya terhadap mereka, dan setelah itu Allah menaikkan qada dan qadarnya, lalu Allah mengembalikan kepandaian kembali kepada mereka sehingga terjadilah penyesalan dalam diri mereka. Hadirin, tidak sedikit manusia termasuk pejabat dan orang-orang pintar yang tiba-tiba menjadi bodoh saat Allah akan menjatuhkan hukumnya. Karena itu jadilah orang-orang baik yang dekat dengan Allah. Kunci sukses itu bukan memperkokoh diri. Kunci sukses dalam Islam adalah membebaskan kesulitan hidup orang lain. Hadirin, dalam pandangan Islam, bekal utama bukanlah harta, ilmu dan kekuasaan. Bekal utama adalah takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jangan sekali-kali mati, sekalipun mati adalah rahasia Allah, tapi kita dilarang oleh Allah. Jangan sekali-kali mati bila masih ada tanda tangan yang merugikan ribuan orang. Jangan sekali-kali mati bila masih ada tetangga yang tersakiti. Jangan mati bila di rumah masih ada harta haram yang menyatu dengan dinding dan pondasi rumah. Juga jangan mati ketika masih ada perkara yang belum terselesaikan di dunia. Karena tidak ada perkara dan kejahatan yang belum terselesaikan di dunia akan terbebas di hari kiamat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 69, Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum bihi takhtalifun. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Hadirin, karena itu selesaikan semua keburukan sebelum malaikat Israel datang memanggil. Ingat pesan Abi Talib kepada kita. Kalau melewati lembah subur, jangan seperti keledai yang hanya berusaha menggemukkan badannya, padahal kematiannya terletak pada kegemukannya itu. Ali bin Abi Talib. Hindari harta haram yang dapat mempercepat seorang masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan tidaklah seorang mendapatkan untung dari uang haram lalu dinafkahkan, maka tidak ditinggalkan untuk ahli waris, melainkan menjadi bekal ke neraka kelak. Hadirin, banyak orang yang menangis dan menyesali karena kehilangan harta dan jabatan, tapi mereka tidak menangis ketika kehilangan umur dan kehilangan perbekalan akhirat karena ria. Banyak pula manusia yang cermat menghitung-hitung keuntungan usahanya, tapi mereka tidak cermat menghitung-hitung dosa dan pahala akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, nikmatilah kehidupan apa adanya, karena yang ada pada kita adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tidak ada pada kita tidak dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta dan jabatan yang gagal diperoleh tidak dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan mengeluh dengan sesuatu yang tidak berhasil kita peroleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ajibtu lil mu'min innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairullah." Aku takjub pada seorang mukmin, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Karena itu jangan mengeluh,
karena yang ada pada kita adalah yang terbaik menurut Allah, dan yang tidak ada pada kita tidak dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga harus meyakini bahwa semua rencana Allah jauh lebih bermakna dibanding rencana dan kepentingan kita. Rencana dan kepentingan hidup kita tidak dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila ada sesuatu yang tidak berhasil kita perjuangkan, jangan katakan gagal, tapi ketidakberhasilan adalah sukses dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua jabatan atau posisi yang tidak berhasil diperjuangkan, jabatan itu tidak dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan mengeluh dengan berkurangnya harta atau dengan hilangnya jabatan, karena saat itu boleh jadi Allah sedang meringankan beban kita di hari kiamat kelak. Ada pepatah yang menyatakan, jangan menangis ketika kehilangan dinding untuk bersandar, karena di depanmu masih terbentang luas lantai untuk bersujud. Kita harus tetap ada pada zona nyaman. Karena itu kalau ingin sukses, jangan keluar dari zona nyaman, tapi ciptakan semua zona menjadi nyaman. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, kunci sukses dalam Islam bukan sekedar kerja keras. Kerja keras dalam Islam hanya untuk mengubah kesulitan jadi kemudahan, tapi tidak dijamin Allah menambah kenikmatan itu. Inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Apa kuncinya untuk mengubah kesulitan jadi kemudahan? Fa idza faragta fansab. Bila sudah menyelesaikan satu perkara, berbanting tulanglah untuk menyelesaikan perkara lain. Artinya kerja keras hanya mengubah kesulitan jadi kemudahan, tidak dijamin dia akan mendapatkan kenikmatan baru. Kunci sukses dalam Islam adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kenikmatan kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur dijamin oleh Allah ditambah kenikmatan barunya yang berkah. Jadi kalau ingin sukses dan ditambah kenikmatan baru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal saleh, kebaikan, kejujuran dan amal saleh itu. Dengan sikap yang baik itu, sikap jujur, kebaikan, syukur dan beramal saleh itu, Allah akan melindungi dan menyayangi kita semuanya, dan kita akan menjadi orang yang dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ingat bahwa harga kepercayaan itu jauh lebih mahal dari harga kepintaran, jauh lebih mahal dari harga gelar dan ijazah. Bahkan harga kepercayaan jauh lebih mahal dari harga kekuasaan dan jabatan. Gelar tinggi, jabatan di mana-mana, kalau tidak dipercaya habislah masa depannya. Karena itu jadilah orang yang ahli bersyukur, orang yang baik, jujur dan bisa dipercaya. Yang kedua, hadirin, gemar membantu membebaskan kesulitan orang. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa may yassara 'ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu meringankan kesulitan orang, maka Allah akan bebaskan dari kesulitan di dunia dan akhirat, dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kunci sukses bukan sekedar kepintaran, tapi kebaikan dan kepedulian pada sesama. Sebanyak apapun harta benda kita dan setinggi apapun jabatan kita, tidak akan bisa menyelamatkan kesehatan dan nasib kita di masa depan, kecuali Allah yang akan melindungi dan menyelamatkan
masa depan kita. Bila ingin dilindungi oleh Allah, kesehatan, keselamatan, kesuksesan masa depannya, syaratnya kata Nabi, bantu kesulitan orang. Karena itu belajar untuk bisa membebaskan kesulitan orang lain. Jadi pemilik masa depan bukan sekedar kepintaran, harta dan jabatan, tapi orang yang peduli pada sesamanya. Di Amerika ada seorang guru besar ahli ekonomi mikro. Dia berbisnis banyak rugi karena orientasinya pada keuntungan. Kemudian dia teliti dan akhirnya dia ubah orientasi bukan pada keuntungan tapi orientasi pada kebaikan. Dari situ banyak customer yang berdatangan. Akibatnya apa? Dihitung $1 yang dia keluarkan telah menguntungkan $1,6. Jadi kalau orientasi pada keuntungan yang datang kerugian. Mengapa? Karena ketika orientasi pada keuntungan, hak orang lain terambil. Tapi ketika orientasi pada kebaikan, kita akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, hadirin, kuasai orang dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat itu pun untuk dirimu sendiri. Polisi yang membebaskan kemacetan di jalan raya hakikatnya bukan untuk membantu jalan mereka yang pengguna jalan, tapi hakikatnya dia sebagai penolong baginya di dunia dan di akhirat bagi polisi itu. Guru dan dosen yang membantu kesulitan belajar siswa dan mahasiswa hakikatnya bukan untuk siswa dan mahasiswa, tapi sebagai alat menitipkan keselamatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan pimpinan yang dapat membantu membebaskan kesulitan masyarakatnya, kelak dari ribuan rakyat yang dibantunya akan menjadi saksi dan penolong di hari kiamat. Dan sebaliknya, ketika ada kebijakan yang membuat ribuan manusia sengsara, maka itu perkara besar dan petaka besar bagi pemimpin di hari kiamat nanti. Demikian pula dengan suami yang membangun rumah tangga dengan kebaikan akan dibebaskan oleh Allah dari berbagai kesulitan hidupnya dalam membangun keluarga itu. Karena itu modal utama hidup bukan harta dan jabatan, tapi kebaikan dan kepedulian untuk membantu sesama itu. Jadi orang yang terbaik dalam pandangan Islam bukan mereka yang IQ-nya tinggi, bukan mereka yang pengetahuannya luas, atau bukan mereka yang jabatannya tinggi, tapi orang baik adalah orang yang memberi manfaat bagi sesama. Yang keempat, hadirin, kunci sukses dalam hidup dunia akhirat adalah ikhlas untuk memperoleh ridha Allah. Allah menyampaikan, innallaha la yaqbalul amal illa ma khalasalah. Allah tidak akan menerima amal seorang kecuali apa yang diikhlaskannya. Karena itu di hari kiamat nanti manusia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kami tidak dicatat sebagai orang yang melakukan amal saleh? Di dunia kami lakukan amal saleh. Kata Allah, apa kamu tidak ingat? Kamu lakukan itu bukan karena aku, tapi karena manusia. Silahkan cari manusia-manusia yang kau harapkan. Kemudian dalam hadis qudsi, di hari kiamat, malaikat menyodorkan kitab yang masih disegel kepada Allah, isi catatan amal manusia. Kata Allah, buang kitab itu. Kata malaikat, ya Allah, demi keagunganmu, isi catatan dalam kitab itu semua yang baik-baik. Apa kata Allah? Isi catatan dalam kitab itu tidak dimaksudkan untuk memperoleh ridhoku. Buang kitab itu. Hadirin, berapa belas tahun kita datang ke kantor karena absen, karena pimpinan. Berapa belas tahun suami memberi nafkah kepada istri karena takut, karena terpaksa, atau karena ria. Itu adalah amalan sebatas dunia. Berapa banyak kita beramal soleh membantu orang karena ingin dipuji oleh orang. Itu bukan ikhlas, bukan lillah. Itu amalan sebatas dunia.
Hadirin yang sama-sama berharap ridha Allah, saatnya kita membersihkan diri dengan sikap saling memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, "Man sarha yushrafal lahul bunyan wa turfa'u lahud darajat falyafu amman dolam wal yu'ti amman haramah wal yasil amman qata'ah." Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya rumah di surga dan ditingkatkan derajatnya, maka hendaknya ia memaafkan orang yang mendolimi, memberi kepada orang yang pernah menahan hak kita, dan menyambungkan silaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi. Hadirin, bila hari ini di antara hadirin ada yang pernah didolimi oleh orang lain, datangi mereka, maafkan mereka. Insya Allah, Allah titipkan kunci surga untuk kita di tangan mereka apabila kita memaafkan ikhlas karena Allah. Memang berat memaafkan orang yang mendolimi karena pahalanya besar, yaitu surga. Karena itu jangan sampai pintu surga tertutup karena gengsi. Jalan menuju surga masih kita temukan dalam hadis Baihaqi. Nabi menyampaikan, "Ya Anas, waqril kabir warham saghir turfikni bil jannah." Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Ketika istri menghormati suami, bukan ingin disebut sebagai istri soleha, tapi ingin dikelompokkan sebagai orang yang berhak masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga suami ketika menyayangi istrinya bukan ingin disebut suami yang baik saja, tapi ingin dikelompokkan sebagai orang yang berhak masuk surga bersama Rasulullah. Juga ketika rakyat menghormati pemerintahannya dan pemerintah menyayangi dan memenuhi kebutuhan hak hidup rakyatnya, bukan ingin disebut rakyat dan pimpinan yang baik semata, tapi ingin dikelompokkan sebagai orang yang berhak masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, zaman dulu ada seorang anak yang mengadukan orang tuanya kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, orang tua saya telah menghabiskan uang milik saya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saya." Atas pengaduan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tua itu untuk bisa datang menghadapnya. Ketika orang tua itu datang dengan tertatih-tatih, bersandarkan pada tongkat, katanya, Rasulullah bertanya, "Betulkah engkau telah mengambil uang anakmu tanpa seizinnya?" Lelaki itu menangis, "Wahai Nabi Allah, ketika aku kuat dan anakku lemah, dan ketika aku kaya dan anakku belum punya apa-apa, aku tidak membelanjakan uangku kecuali untuk kebutuhan dirinya. Terkadang aku membiarkan diriku kelaparan ya Rasulullah, asalkan dia bisa makan. Sekarang aku telah tua dan aku telah lemah ya Rasulullah, sementara anakku tumbuh kuat. Aku telah jatuh miskin ya Rasulullah, sementara anakku telah menjadi kaya. Dia mulai menyembunyikan uangnya dariku ya Rasulullah. Dahulu aku menyediakan makan untuknya, tapi sekarang dia hanya menyiapkan makan untuk dirinya. Aku tidak pernah seperti dia memperlakukan aku ya Rasul. Jika saja aku masih kuat seperti dulu wahai Rasulullah, aku akan tetap merelakan uangku untuk dia." Ketika mendengar cerita itu, air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir berlinang membasahi janggutnya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Habiskan seluruh uang anakmu untukmu. Uang itu milikmu," kata Rasul. "Anta wa maluka li abika." Engkau dan seluruh hartamu adalah kepunyaan orang tuamu.
Hadirin yang terakhir, di hari yang penuh ampunan ini, tidak sedikit orang tua yang mengenang masa lalunya yang penuh dengan kebahagiaan. Anak-anak bersimpuh di pangkuan ibu dan ayah tercintanya. Mereka mengenang kebaikan dan pengorbanan orang tuanya. Namun tidak sedikit anak-anak yang bersimpuh di balik batu nisan orang tuanya. Mereka melampiaskan kerinduan di atas batu nisan itu sambil berseru, "Ibu, ayah, dulu waktu engkau sakit, aku yang menjagamu. Sekarang saat engkau terjepit di lubang kubur, siapa yang menolongmu?" Dulu waktu engkau menghadapi kesulitan, aku yang membantumu. Sekarang ketika menghadapi malaikat mungkar dan nakir, siapa yang mendampingimu? Hadirin, ayah, ibu, dulu ketika orang tua menginginkan untuk berangkat haji, banyak anak yang menangis karena tidak punya uang yang cukup untuk memberangkatkan haji. Sekarang setelah uang terkumpul, engkau telah pergi menghadap Allah. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Catat orang tua kami yang tercinta sebagai penghuni surgamu, dan pertemukan kembali kami dengan orang tua dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma yassir lana wa sallimna wa afina warzuqna wahdina waghfir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma tammim bil khair, Allahumma hasil hajatana wa ridwakal matlubana. Allahumma inna na'udzubika minal qaumid dhalimin wa min kulli su'in wa min kulli da'in wa min kulli fitnah wa min kulli musibah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.